Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pembelajaran matematika kelas 10. Untuk pembelajaran kali ini kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak, di mana pertidaksamaan nilai mutlak ini memiliki definisi utama yang nilai mutlak X itu bisa jadi dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi nilai mutlak X ini nilainya lebih kecil daripada A, di mana A di sini adalah bilangan bulat, berapapun bilangannya. Maka hasilnya bisa dibuat seperti ini, negatif A lebih kecil dari X lebih kecil dari A. Sekali lagi, untuk setiap nilai mutlak X lebih kecil dari A, maka nanti hasilnya itu akan jadi negatif A lebih kecil dari X lebih kecil dari A. Sekali lagi, di mana A di sini adalah suatu bilangan bulat. Seperti itu. Dan, koreksi, bukan bilangan bulat, mungkin bisa bilang sebagai bilangan real ya. Bilangannya bisa bebas berapa aja. Asal seperti biasa, harus positif. Karena ini adalah nilai-nilai mutlak. Lalu kasus yang kedua, nilai mutlak X di sini jika lebih besar dari A. Maka nanti hasil akhirnya adalah si X ini lebih kecil daripada negatif A, atau si X lebih besar daripada A. Oke, bisa dipahami? Sekali lagi, kalau yang nilai mutlak X lebih besar dari A, maka nanti nilai X-nya lebih kecil dari negatif A atau X-nya lebih besar dari A. Sedangkan buat yang di atas ini sebenarnya kalau kalian bacanya dari tengah, itu normalnya memang dibacanya dari tengah. Untuk setiap X lebih besar dari negatif A, X lebih kecil dari A. Jadi posisi si X ini di antara negatif, bilangan negatif, dan juga bilangan positif si A-nya. Sedangkan buat yang kedua, nilai X lebih besar dari A, ini nilainya tuh ke kanan ke kiri. Jadi X itu lebih kecil dari negatif, jadi nilainya terus negatif seperti itu. Atau nilai X-nya lebih besar dari A ke kanan, jadi nilainya bakalan terus membesar seperti itu. Dan buat contoh yang akan kita ambil di pertemuan kali ini, misal tentukan himpunan penyelesaian daripada nilai mutlak X tambah 1 misal lebih kecil daripada 2. Oke, di mana di nilai mutlak ini nilai posisi 2 itu menggantikan si A-nya. Oke. Untuk setiap nilai mutlak X tambah 1 lebih kecil dari 2, maka nilai hasilnya adalah negatif 2 dulu. Kalau tadi negatif A, lebih kecil dari X tambah 1 lebih kecil daripada 2. Nah, stepnya sampai di situ saja. Di mana X tambah 1 lebih kecil dari 2. Maka untuk setiap negatif 2 lebih kecil dari X tambah 1 lebih kecil dari 2. Seperti itu. Nah, proses selanjutnya, satu ini sebenarnya ada dua cara. Mau langsung kalian operasi aljabarkan. Satu ini ke kanan ke kiri, berarti kalau bentuknya seperti ini. Atau kalian pisahkan satu-satu. Bebas. Sesuai dengan kemampuan yang udah kalian pelajari ini di waktu SMP. Oke, kita coba yang langsung saja nih. X tambah 1. 1 ini kan positif. Tambah 1. Nah, biasanya kalau pindah ruas, dari bilangan positif berarti pindahnya jadi negatif. Negatif 2, 1, berubah jadi negatif 1. Lebih kecil daripada X, lebih kecil dari 2. Nah, 1 masuk juga di sini. Tadi kata Bapak bahwa nilai plus 1 ini ke kanan ke kiri. Jadi 2 ini kemudian dikurangi dengan 1 juga. Seperti itu. Prosesi negatif 2, negatif 1, negatif 3 lebih kecil daripada X, lebih kecil dari 2 dikurangi 1 yaitu 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif X di mana negatif 3 lebih kecil daripada X, lebih kecil dari 1. Seperti itu. Oke, silakan kalian ulangi. Kalau ya bagi yang belum paham,
Prosesnya seperti apa. Kita next ke nomor 2. Misal, tadi yang lebih kecil kita coba yang lebih besarnya. Nilai mutlak 2x min 1 lebih besar daripada 5. Lebih besar sama dengan 5. Nah, buat yang ini, meskipun ada tanda sama dengannya, berarti nanti di definisi utamanya adalah, ya udah semuanya bakalan ada tanda sama dengannya. Kalau yang tidak ada tanda sama dengannya, udah kesananya juga sama, tidak ada tanda sama dengannya. Silakan dipahami. Oke, next. 2x min 1 lebih besar dari 5. Jawab. Untuk jawabannya adalah, yang pertama ini bakal jadi 2 nih. Yang pertama, 2x min 1 itu lebih kecil sama dengan negatif 5. Lihat lagi definisi. Atau 2x min 1 lebih besar daripada 5. Ayo. Ya. Sekali lagi kalau kalian bingung, itu kalian coba yang tadi yang definisi kalian tulis dulu sambil ditulis, sesudah ditulis seperti itu. Nanti bisa kalian cek-cek sambil Bapak menjelaskan, oh ini definisinya dari mana gitu. 2x min 1 lebih kecil dari negatif 5. Prosesi aljabar biasa, negatif 1 pindah ruas. 2x lebih kecil sama dengan negatif, pindah jadi positif. Nggak ada negatifnya. 2x lebih kecil sama dengan negatif 5 ditambah 1 berarti jadi negatif 4. Dan 2x, maka nilai x lebih kecil sama dengan negatif 4 per 2. Dan x-nya itu lebih kecil daripada negatif 2. Atau 2x min 1 lebih besar sama dengan 5. Kok ditulis lagi? 2x lebih besar sama dengan 5. Negatif pindah jadi positif 1. 2x lebih besar sama dengan 6. X lebih besar sama dengan 6 per 2. Hasil X-nya lebih besar sama dengan berapa? 3. Maka HP-nya adalah X di mana? Ini untuk setiap X di mana. Jadi kalau ada bahasa di HP, kurung kurawal, himpunan X di mana? Maksudnya X garis lurus ini adalah X di mana? X di mana yang pertama kita masukkan dulu, X lebih kecil daripada negatif 2 atau X lebih besar sama dengan 3. Seperti itu penyelesaiannya. Dan untuk yang contoh yang selanjutnya, jika ada permasalahan yang misal nih, nomor 3, nilai mutlak 3x tambah 1 ditambah nilai mutlak 2x tambah 4. Nilainya lebih besar daripada 10. Oke. Nah, untuk permasalahan seperti ini nih, kan ada 2 nih nilai mutlaknya. Ada 3x tambah 1 dan nilai mutlak 2x tambah 4. Nah, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, nilai mutlaknya ada 2 seperti ini, maka kalian harus menentukan batasannya terlebih dahulu. Batasan buat 3x tambah 1 dan 2x tambah 4. Yuk kita cari tahu dulu batasannya. Batasannya yang pertama ada 3x tambah 1, nilai mutlak 3x tambah 1. Maka batasannya yang pertama kan nilai mutlak itu bakalan selalu positif ya berdasarkan definisi utama. Maka nilainya bakalan tetap 3x tambah 1 kurungin untuk setiap 3x tambah 1 ini lebih besar sama dengan 0. Bisa cek lagi, ini definisi yang pertama banget, yang awal mula. Buat batasan, buat nilainya yang sama dengan itu, yang persamaan. 3x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Maka ini batasannya ada di angka x lebih besar daripada negatif 1 per 3. Dari mana? 1 pindah jadi negatif, 3 jadi pecahan. Oke, dari situ. Batasan yang pertama, X-nya lebih besar sama dengan negatif 1 per 3. Batasan yang kedua, bisa jadi negatif.
untuk setiap 3x tambah 1-nya itu lebih kecil dari 0. Maaf, agak geser dikit ke bawah. 3x tambah 1 lebih kecil dari 0. Nah, buat yang kedua nih, karena nilai negatif, nilai ini bukan ngambil dari sini ya. Ini juga bukan ngambil dari sini. Ini hanya untuk batasan, kata Bapak juga. Untuk mencari batasannya, 3x tambah 1 lebih kecil dari 0. Maka nilainya adalah ya udah. Ini juga sama yang di atas. X lebih kecil dari negatif 1/3. Oke, dari mana? Jangan nanya lagi, ini dari atas. Tadi, cek lagi ke detik-detik sebelumnya. Oke, ini batasan yang pertama buat 3x ditambah 1. Sekarang batasan yang kedua, 2x ditambah 4. Nilainya, ada 2 lagi batasannya. Yang pertama buat yang positif, 2x tambah 4. Untuk setiap 2x tambah 4 lebih besar dari 0, maka x lebih besar daripada berapa nih? Negatif 2. Dan negatif 2x tambah 4 untuk setiap 2x tambah 4 lebih kecil dari 0 dan x-nya lebih kecil dari negatif 2. Oke, batasannya udah ada 4 nih. Yang pertama, x lebih besar dari negatif 1/3. X lebih kecil dari negatif 1/3. X lebih besar dari negatif 2 dan X lebih kecil dari negatif 2. Oke, dari keempat sini, sisanya kita coba cek di garis bilangan. Yang pertama, sini ada negatif 2 nih. Lalu ada negatif 1/3. Gitu ya posisinya. Nilai 1/3 itu lebih besar daripada negatif 2. Oke, lalu kita tentukan posisi-posisinya nih. Di antara keempat posisi ini. Dari keempat nilai yang 3x tambah 1, negatif 3x tambah 1, 2x tambah 4, dan negatif 2x tambah 4. Kita tentukan dulu posisinya ada di mana saja. Seperti itu. Yang pertama dari 1/3 dulu nih. Dari negatif 1/3, nilai yang lebih besar dari negatif 1/3 kan udah jelas nih. 3x ditambah 1. Jadi nilai yang lebih besar dari negatif 1/3 ini adalah 3x tambah 1. Buat yang positif. Kalau yang lebih kecil daripada negatif 1/3 alias daerahnya sebelah kiri sini, maka jelas di sini yang negatif. Itu negatif 3x ditambah 1. Kalau di sini aja udah negatif, maka daerah sini juga pasti bakalan negatif. Oke. Ini buat yang pertama, bagian yang pertama, nilai mutlak 3x tambah 1. Jadi batasannya udah jelas nih. Di sini yang positif, yang negatif, yang negatif. Sekarang buat yang bawah. Buat yang 2x ditambah 4. Kita cari tahu dari yang mana dulu? Dari yang kiri dulu deh. Nilai yang lebih kecil daripada negatif 2, lebih kecil dari negatif 2, tadi nilainya adalah negatif. Negatif 2x min 4. Sorry, bukan negatif 4, tapi tambah 4. Jadi sininya tambah. Oke. Kalau yang daerahnya lebih besar dari negatif 2, nilainya pasti bakalan yang positif. Gitu. Dan ini yang positif juga otomatis. Oke. Silakan kalian catat dulu sampai di sini. Pause dulu sampai di sini. Nanti kita lanjut ke prosesi yang selanjutnya setelah kita tahu nih dia batasannya di antara negatif-negatif, negatif-positif, dan positif-positif. Oke. Dah? Kita next. Tadi buat batasan yang pertama, yaitu nilainya yang di angka yang pertama yang ada di angka berapa? Nilai X lebih besar daripada negatif
1/3 dulu. Kan buat yang nilai negatif 1/3, nilai yang lebih besar tadi kan positif-positif ya. Maka nilai yang pertama ada 3x tambah 1 ditambah 2x tambah 4. Nilainya lebih besar daripada 10. Oke. Tinggal dibuka kurung. 3x tambah 1 tambah 2x tambah 4 lebih besar daripada 10. Udah, sisanya nih tinggal kita otak-atik aja. 3 tambah 2x berarti 5x, 1 tambah 4 berarti juga 5, lebih besar dari 10. Maka ini kalau kita sederhanakan, semuanya kita bagi dengan 5, ini 5, 5, ini juga bisa dibagi dengan 5. Maka nilainya adalah x ditambah 1 lebih besar daripada 2. Dan nilai x lebih besar daripada 2 dikurangi 1, x lebih besar daripada 1. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Lalu yang kedua, berarti otomatis tadi kan posisinya ada di tengah-tengah tuh. Berarti di antara negatif 2 sampai negatif 1/3. Kalau di antara ini, berarti nilainya adalah yang pertama negatif, yaitu negatif 3x tambah 1. Yang kedua positif, 2x ditambah 1. 4 lebih besar daripada 10. Oke, lanjut. Negatif 3x otomatis negatif 1 tambah 2x ditambah 4 lebih besar daripada 10. Yang ini kalian kalikan dulu ya, negatif kali positif jadi negatif. Negatif 3x ditambah 2. Negatif lebih besar daripada positif, berarti ini negatif 1x. Negatif 1 tambah 4 berarti plus 3, lebih besar daripada 10. Negatif 1x alias negatif 1x. Ini 3-nya kita pindahin. 10 kurangi 3. Negatif 1x lebih besar daripada 10 kurangi 3, 7. Dan nilai x-nya lebih kecil daripada 7 dibagi negatif 1. Hasil x-nya adalah lebih kecil dari negatif 7. Yang pertama, kok tandanya bisa berubah? Ini karena dibagi dengan bilangan negatif. Sekalian cek lagi materi SMP, jika pertidaksamaan kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya harus berubah. Dari lebih besar menjadi lebih kecil, dari lebih kecil menjadi lebih besar kalau dibagi dengan bilangan negatif. Pause lagi. Sekarang posisi yang ketiga. Posisi yang ketiga adalah nilai si x-nya itu lebih kecil daripada negatif 2. Atau bilangan yang lebih kecil daripada negatif 2. Ini otomatis keduanya negatif ya yang tadi. Pertama ada negatif 3x tambah 1. Ini langsung kita negatifkan. 2x tambah 4. Ini jelas lebih besar daripada 10. Oke, kita kalikan dulu negatif kali negatif. Negatif kali 3x, negatif 3x, negatif 1, negatif 2x, negatif 4 lebih besar daripada 10. Ini kita jumlahkan, yang bisa dijumlahkan negatif 3x, negatif 2x berarti nambah negatifnya. Jadi negatif 5x, negatif 1, negatif 4, negatif 5 sama lebih besar daripada 10. 5 kita langsung aja dah, jangan dulu dibagi. Negatif 5x lebih besar daripada 10, negatif jadi tambah. Negatif 5x lebih besar daripada 15 dan x lebih kecil daripada 15 dibagi negatif 5. Kan nilai x lebih kecil daripada berapa? Negatif 3.
Oke, untuk himpunan penyelesaiannya berarti nanti ada 3 tuh. Ada X lebih kecil daripada negatif 7, X lebih kecil daripada negatif 3, dan X lebih besar daripada 1 ya, kalau nggak salah. Oke, dari ketiga ini kita tarik irisannya. Ini kan X lebih besar dari 1 berarti masuk, X lebih kecil dari negatif 3 boleh, dan X negatif 7. Karena negatif 7 ini jelas lebih kecil daripada negatif 3 berarti udah. Kita ambil yang 2 ini aja, karena negatif 7 itu udah lebih kecil daripada negatif 3. Maka HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah, jadi HP-nya adalah X, di mana X lebih kecil dari negatif 3 atau X lebih besar daripada 1. Oke, itu dia himpunan penyelesaiannya. Oke, sekian dulu dari Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.